Halo teman-teman, perkenalkan saya Fadil Nurjana, saya mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas soal HOTS tentang transformasi geometrik. Di sini kita akan mencari harta karun menggunakan salah satu materi di matematika, yaitu transformasi geometrik. Berarti di sini kita akan bermain dengan kode-kode ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi atau soal HOTS-nya, kita harus mengetahui materi dasar dari transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri? Transformasi geometri adalah perubahan posisi, bentuk, atau ukuran suatu bangun pada bidang koordinat. Untuk jenis-jenis transformasi geometri sendiri itu ada translasi atau pergeseran, ada refleksi atau pencerminan, ada rotasi atau perputaran, ada dilatasi yaitu perkalian atau perbesaran pengecilan. Nah, untuk translasi sendiri itu pergeseran ya, yang dimana translasi sendiri itu menggeser bangun tanpa mengubah bentuk, ukuran, dan arah. Jadi hanya menggeser saja gitu. Jadi bangun, ukuran, dan arah tetap sama gitu di posisi A maupun di posisi B. Jadi hanya berpindah jaraknya saja. Nah, yang kedua itu ada refleksi pencerminan. Nah, refleksi itu adalah menghasilkan bayangan seperti pada cermin. Jadi kalau misalnya kita bercermin kan ya, itu bayangan kita atau bentuk kita di cermin itu pasti berkebalikannya dari apa yang nyata gitu, nyata maya. Nah, itu juga ada di transformasi geometri, yang dimana nanti ada suatu garis yang menjadi pencerminannya. Nah, yang ketiga itu ada rotasi. Rotasi itu adalah putaran. Perputaran maksud di sini adalah rotasi memutar bangun dengan sudut tertentu terhadap titik pusat. Misalnya itu biasanya titiknya 0,0. Ini titiknya itu bervariatif ya. Ada yang 0,0, ada yang misalnya 1,2, itu tergantung bagaimana soalnya. Yang penting di sini itu hanya memutar saja gitu, tidak merubah bentuk, ukuran maupun arah. Kan kalau reaksi tadi mengubah arah ya, bentuk dan ukurannya sama tetapi arahnya berubah gitu. Kalau rotasi juga sama, bentuk dan ukurannya sama tetapi arahnya yang berbeda. Nah, untuk yang keempat itu ada dilatasi atau perkalian atau perbesaran atau pengecilan. Nah, dilatasi mengubah ukuran bangun dengan faktor skala K. Nah, jadi kalau dilatasi ini mengubah bentuk, mengubah ukuran, tetapi tidak mengubah arah gitu. Jadi masing-masing jenis transformasi geometri ini tuh ada pembeda dari satu dengan yang lainnya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Masuk ke contoh soal HOTS ya maksudnya. Nah, di sini saya akan bacakan contoh soal HOTS-nya. Yang pertama ada soalnya, yaitu pada peta koordinat titik X itu tepat di 2,1 adalah lokasi pohon besar. Nah, petunjuk menyatakan dari pohon X berpindah melalui transformasi berurutan. Jadi kita harus berurut nih untuk menemukan harta karun dari posisi awal itu di pohon besar yang refleksi terhadap sudut Y sama dengan X. Ingat tadi refleksi itu apa? Refleksi adalah pencerminan. Berarti pencerminan dari sumbu Y terhadap sumbu X. Nah, untuk kedua itu translasi sejauh negatif 3,2. Berarti geser negatif 3 pada X dan plus 2 pada Y. Oh iya, di sini kan ada titik itu A, B ya. Nah, A itu sebagai X dan B itu sebagai Y-nya. Jadi kalau translasi tadi apa? Translasi itu adalah pergeseran atau perpindahan ya. Berarti perpindahan ke Y. Perpindahan terhadap sumbu X-nya itu sebesar negatif 3 dan perpindahan di sumbu Y-nya itu sebanyak atau sebesar positif 2. Nah, untuk yang ketiga itu transformasi rotasi 90 derajat itu searah dengan jarum jam terhadap titik asal. Jadi nanti kita akan memutar posisi kita dari yang transformasi yang kedua ya, yang translasi itu sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, maka harta karun berada pada titik akhir tersebut. Nah,
di sini pertanyaannya, tentukan koordinat titik harta karun apabila kita melalui transformasi berurutan, yaitu refleksi, translasi, dan rotasi. Dilatasi tidak masuk ya, karena kan dilatasi itu kan perbesaran perkecilan. Kalau mencari harta karun itu pasti dominannya ke translasi, refleksi, dan rotasi saja. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Sini pertama-tama kita menyelesaikannya itu satu persatu ya. Tadi kan harus berurutan syaratnya. Yang pertama kita ada titik X 2,1. Kita bisa lihat dari grafik atau dari titik koordinatnya. Itu ada 2, 1, 2 itu di sumbu X dan 1 itu di sumbu Y. Langkah pertama kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, tukar X dan Y. Nah, tadi kan X itu 2, Y-nya itu adalah 1. Nah, kita tukar, berarti X-nya itu adalah 1 dan Y-nya itu adalah 2. Sehingga kita menghasilkan titik koordinat yang kedua. Itu adalah 1,2. Nah, selanjutnya kita mentranslasikan sejauh negatif 3,2. Nah, geser sumbu X itu sebanyak negatif 3 dan geser sumbu Y sebanyak 2. Nah, berarti kan itu sumbu X itu kan 1 ya, berarti digeser sejauh negatif 3, berarti 3 langkah nih ke kiri, 1, 2, 3, berarti negatif 2 untuk X-nya dan Y-nya itu positif 2, berarti dari 2 ini ke atas ya, 2, 3, 4, berarti 4. Berarti sumbu atau titik koordinat setelahnya itu adalah negatif 2,4. Nah, katanya di sana kan transformasi rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam terhadap titik asal, berarti terhadap titik yang negatif 2,4 ini nih. 90 derajat searah jarum jam, berarti memetakan A, B menjadi B, negatif A. Kenapa kok B, negatif A? Kita bisa lihat ya, berarti ini ke kuadran 1, yang tadinya di kuadran 2 kita ubah menjadi kuadran 1, yang dimana kuadran 1 itu adalah nilai B dan A-nya itu adalah sama-sama positif. Nah, tapi karena kita nilai X-nya itu ya, nilai A-nya itu adalah negatif 2, berarti kalau negatif 2 ditambah positif ya tetap negatif, ya kan? Berarti setelah kita dikuadrankan itu akan menjadi positif semua, karena di kuadran 1 itu adalah letaknya X dan Y positif, sehingga kita lihat di sini ya, A kita ubah jadi negatif 2 menjadi negatif 2, berarti jadi positif 2. Nah, untuk yang B-nya kita ubah menjadi 4 jadi 2, jadi B-nya di posisi X dan A-nya di posisi yang Y, sehingga menghasilkan 4,2. Sehingga koordinat harta karun apabila ditelusuri dari transformasi yang telah disediakan, yaitu berada di titik koordinat 4,2. Jadi kalau ada suatu transformasi geometri seperti ini, kita harus menyelesaikannya per poin dan harus teliti, karena apabila kita melakukan kesalahan di titik awal itu akan fatal ke langkah-langkah selanjutnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.